Ya, kita akan segera memulai ya live Instagram kita mengenai pembahasan penderitaan atau kejahatan. Ya kan, if God exists, why does He allow evil and suffering? Sesuatu yang mungkin sedang dipergumulkan oleh orang-orang Kristen juga, bahkan mempertanyakan mengapa saya menderita, kalau Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, baik, mengapa dia membiarkan aku menderita. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita bahas dalam sesi ini. Ya, mungkin saya mulai, Bang. Oke, kita mulai. Kita doa dulu. Ya, silakan, Bang. Ya. Sebuah kehormatan bagi kami untuk menyelidiki perihal pribadimu ya Tuhan. Sebuah tanggung jawab yang besar juga untuk kami belajar kebenaran dan membagikan ini secara murni. Terima kasih untuk kasih karuniamu ini Tuhan Yesus. Ajar kami bersama-sama, tolong kami bersama-sama untuk mengerti rahasia yang tersembunyi. Dan biarlah malam hari ini segala sesuatu yang baik, yang berasal dari Engkau, itu boleh kami alami dan kami bagikan. Dan sesuatu yang di dalam pandangan manusia buruk, jahat, apakah itu berasal daripada Engkau, apakah itu bagian dari rencanamu, malam ini kami membahas bersama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Oke. Oke. Silakan, Gimana, Bang? brother, mau pendahuluan? Suara Abang masih kurang jelas, Bang. Kenapa ya? Suara saya kurang jelas ya? Ya, saya Sudah dengarnya agak kurang jelas. Sudah, brother? Masih belum, Bang. Masih Halo belum Pak ya? Yehuda, Fernando Saya keluar dulu. Sinaga. Selamat datang. Kenapa, Bang? Keluar baru masuk lagi ya? Eh, atau pakai headset? Boleh? Sudah, tadi saya coba. Nggak ngaruh. Halo. Halo Pak Robert. Halo Pak Yehuda. Halo, Bang. Coba lagi, Bang. Coba tes. Suaranya Kurang jelas ya? semua, kata Pak Yuda. Oke, Jelas ya? nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Sayang nanti waktu kita terbuang. Oke, silakan, Bang. Bagaimana? Ya. Siapa mau pendahuluan, brother atau saya ini? Oke, kalau suara Pak Pendeta Winter sudah jelas. Sudah jelas semua. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi, topik yang kita bahas ini adalah mempertanyakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. If God is good, why does He allow evil and suffering? Jika Tuhan itu baik, mengapa Dia mengizinkan adanya penderitaan dan kejahatan? Mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu maha kasih, seharusnya tidak ada penderitaan. Seharusnya tidak ada kejahatan, tidak ada bencana. Nah, benarkah demikian? Dan ini tentunya menjadi sebuah topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kita, dan tentunya kita bisa boleh semakin dicerahkan ya lewat diskusi kita malam ini. Tentunya dimulai dari pertanyaan mengenai apa penyebab dari adanya penderitaan. Nah, kurang lebih begitu pendahuluannya dulu, Bang. Oke. Jadi banyak juga orang-orang Kristen, ini kita bahas di ranah Kristen dulu ya, yang mempertanyakan Tuhan itu kan baik, tapi kok ada kejahatan, ya kan? Lalu terjadi kebingungan juga, kenapa Tuhan yang baik itu mengadakan kejahatan atau mengizinkan kejahatan. Ini juga akan kita bahas malam ini. Untuk mengawal ini saya pikir perlu kita bahas latar belakang dulu, brother.
Ya. Jadi awal kejahatan itu seperti apa, dan kejahatan sendiri dalam konteks Alkitab itu seperti apa saja yang bisa dikategorikan sebuah kejahatan menurut Alkitab, gitu kan. Jadi latar belakangnya dulu mungkin yang perlu dibahas supaya persepsinya bisa sama. Seperti apa awal mula adanya kejahatan itu? Apakah itu memang ada dalam skenario-nya Tuhan, Tuhan yang sudah mentakdirkan seperti itu ya? Ya, Oke. mungkin itu dulu Ya. brother bisa bagikan. Ya. Eh, mohon maaf sebelumnya, saya jujur aja agak kurang jelas mendengarkan suara Bang Winter ya, tapi saya sedikit banyak menangkap lah ya, cukup menangkap apa yang beliau pertanyakan. Dan mudah-mudahan tidak meleset yang saya pahami dari apa yang dipertanyakan oleh beliau. Nah, mengenai kejahatan. Kalau kita mempertanyakan apakah benar Tuhan itu penyebab dari adanya kejahatan, atau persoalan yang lain, apakah bisa dikatakan, disimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada? Dan tidak sedikit orang-orang yang menyimpulkan bahwa mempercayai Tuhan yang diyakini oleh orang Kristen itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, atau sesuatu yang tidak masuk akal. Di mana kita tahu bahwa kita meyakini Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih. Dan karena kita meyakini Allah itu seperti itu, maka mereka menyimpulkan dengan adanya penderitaan, dengan adanya kejahatan, terbukti bahwa tidak benar ada Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Karena bagi mereka, kalau benar ada Allah yang maha kasih, maha kuasa, seharusnya tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus pertama-tama membahas mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena menurut saya, dan ini sangat bersifat teologis kebenarannya, asal mula dari adanya kejahatan, adanya penderitaan, itu adalah karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mengalami penderitaan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang namanya kejahatan, tidak ada yang namanya penderitaan. Hal itu menunjukkan bahwa sama sekali bukan Allah penyebab dari adanya kejahatan, bukan Allah penyebab dari adanya penderitaan. Allah memberikan konsekuensi memang. Allah memang memberikan konsekuensi. Kalau manusia itu tidak taat, kalau manusia itu gagal mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka manusia mengalami penderitaan, yaitu kematian. Dan dengan melihat itu, dengan memahami itu, akhirnya kita menyadari memang Allah tidak bisa dianggap sebagai penyebab adanya kejahatan, atau tidak bisa disimpulkan sebagai Allah yang tidak maha kuasa atau tidak maha kasih. Tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah dengan manusia mengalami yang namanya penderitaan atau kejahatan. Murni adanya kejahatan, murni adanya penderitaan karena adanya pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi penderitaan adalah bukti adanya pelanggaran, di mana manusia itu melanggar perintah Allah. Tidak ada kejahatan, tidak ada penderitaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sama sekali tidak ada. Dan kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa memang Allah menegaskan semua yang Dia ciptakan itu baik. Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 1 ayat 31 disimpulkan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu sangat baik. Jadi tidak ada bencana alam seperti sekarang ini, di mana
Semua penderitaan menjadi ada, bencana menjadi ada karena kejatuhan manusia dalam dosa. Bukan hanya manusia yang mengalami keburukan atau penderitaan, tetapi alam pun terkena dampaknya. Contoh, Tuhan tidak pernah menciptakan onak duri. Onak duri itu ada ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas sekali Bang ya. Pertama, manusia harus melihat kepada peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena kejatuhan manusia dalam dosa lah sebagai penyebab utama atau the first cause, ya kan, alasan utama mengapa penderitaan atau kejahatan itu ada. Contoh, Kain membunuh Habel. Setelah apa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, kurang lebih seperti itu dulu Bang. Ya, jadi kita sudah dengar bersama Bapak Ibu Saudara, teman-teman di sini, bahwa awal mula kejahatan itu dimulai dari manusia itu sendiri. Di sini ada yang bertanya maksudnya kejahatan ini apa? Ya segala sesuatu yang tidak baik ya, segala sesuatu yang buruk. Apakah itu sifat-sifat manusia atau alam yang memang buruk akhirnya tidak baik. Nah, kejahatan di sini yang kita bahas mengenai itu, termasuk juga kondisi situasi yang dialami manusia sampai hari ini. Itu kejahatan yang kita maksud malam hari ini yang kita bahas. Dan tadi sudah Brother Robson singgung bahwa kejahatan ini berasal dari manusia ketika mereka melanggar perintah Allah. Dan sudah terbukti ya, baik Alkitab maupun yang kita alami, bahwa di dalam diri Allah yang Maha Kasih itu tidak ada kejahatan. Sampai di sini saya pikir semua akan sepakat bahwa kejahatan bukan berasal daripada Allah, dan manusialah yang menjadi penyebabnya. Begitu ya, brother ya? Iya, betul sekali, Bang. Jadi brother berarti sepakat bahwa kejahatan ini Tuhan tidak pernah menentukan manusia atau alam semesta ini atau situasi kondisi yang hari ini terjadi itu Allah tidak pernah menentukan untuk sejahat hari ini atau sebelumnya, begitu ya? Saudara, brother sepakat seperti itu. Oke. Oke, thank you Bang ya. Dari mana kita dapat menyimpulkan bahwa Allah sama sekali tidak menginginkan manusia mengalami penderitaan atau kejahatan. Dari perintah Allah terhadap manusia, itu jelas menunjukkan betapa Allah tidak menginginkan manusia mengalami penderitaan atau sesuatu yang buruk. Jadi Allah kasih tahu, pada waktu kamu makannya, kamu mati. Jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu akan mati. Dengan Tuhan memberikan larangan supaya manusia tidak makan buah itu menunjukkan betapa Allah menghendaki agar manusia itu tunduk. Itu yang pertama, poin yang pertama. Allah menghendaki dari sejak semula manusia memiliki ketundukan yang mana, ini juga penting. Tunduk atau tidaknya itu bergantung pilihan kita, karena kita adalah makhluk yang unik, dan salah satu keunikan manusia dibandingkan dengan semua ciptaannya adalah manusia dianugerahkan Tuhan kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang menjadi faktor penentu, faktor terbesar dari manusia itu mengalami yang baik atau yang buruk. Jadi bergantung pada manusia. Allah sudah kasih tahu hukuman apa, dampak apa yang akan diterima oleh manusia kalau manusia melanggar. Allah sudah kasih tahu. Dan manusia lah yang memutuskan apakah manusia itu mau terhukum atau tidaknya. Dengan tunduk atau tidaknya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pada akhirnya manusia gagal dan manusia memberontak sehingga manusia mengalami kejatuhan dan penderitaan. Begitu Bang. Jadi di dalam hukum Allah itu memang ada sesuatu yang ya sebutlah negatif ya. Tapi sekali lagi itu pilihan manusia apakah mau memilih yang positif atau negatif. Begitu brother ya. Karena dalam hukum Allah di situ kalau kamu makan buah itu kamu mati. Mati di situ kan terkesan negatif, terkesan buruk. Tapi itu adalah konsekuensi dari melanggar hukum Allah. Begitu maksudnya brother ya. Ya, betul sekali Bang. Oke. Ya, kita untuk yang pertama ini saya pikir clear ya, bahwa kita sepakat memang bukan Allah penyebab kejahatan, dan bukan Allah juga yang menentukan
agar manusia atau alam semesta ini mengalami hal yang buruk, peristiwa buruk atau yang jahat. Tapi di Alkitab, brother, ada beberapa kasus ya di mana Allah itu terkesan jahat. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa Allah memang tidak jahat, tidak ada yang jahat dalam diri Allah. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat atau dia tidak pernah menentukan kejahatan. Tapi ada beberapa kasus di mana Allah itu terkesan jahat. Contohnya saya kasih contoh yang pertama ini peristiwa pembantaian orang Kanaan yang Allah sendiri memerintahkan hal ini terjadi. Nah, untuk mempertanggungjawabkan peristiwa ini seperti apa, brother? Oke. Mungkin saya jawab dulu, Bang, ya, sedikit lagi terkait dengan adanya penderitaan tadi. Nanti saya diingatkan kembali dengan pertanyaan Abang ini, Bang, ya. Karena ini mungkin penting untuk saya tambahkan. Jadi gini, penderitaan dipakai sebagai alasan terbesar secara khusus orang-orang ateis untuk meniadakan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka menganggap dengan adanya penderitaan, maka disimpulkan Tuhan itu tidak ada. Contoh, Bertrand Russell, terus David Hume, dan lain sebagainya macamnya, tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka menyimpulkan tidak ada Tuhan yang maha kasih itu, tidak ada Tuhan yang maha baik. Kalau dia benar-benar maha baik, maka dia tidak mungkin membiarkan kita mengalami penderitaan atau kejahatan. Kalau dia maha kuasa, maka dia mampu mencegah adanya penderitaan. Ini menurut saya logika yang salah. Dan tadi sedikit banyak sudah saya jawab, karena kejatuhan manusia dalam dosa lah yang membuat manusia mengalami kejahatan dan penderitaan. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan itu maha kuasa atau tidaknya, maha kasih atau tidaknya. Ini terkait dengan tatanan Allah. Ini terkait dengan tatanan Allah. Mengapa manusia menderita? Karena itu tatanan yang diberlakukan oleh Allah, aturan main yang diberlakukan Allah atau yang diciptakan oleh Allah dari sejak semula. Ketika manusia melanggar, maka manusia itu harus terhukum. Dan yang menurut saya justru dengan adanya penderitaan, sebaliknya, kita dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi saya menggunakan logika terbalik, Bang. Justru penderitaan menunjukkan Tuhan itu ada. Karena apa? Karena justru Allah tetap bisa menciptakan kebahagiaan, kebaikan, bahkan menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Justru betapa hebat kasih Tuhan itu kita rasakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana tidak ada sedikit pun ruang bagi kita untuk menyalahkan Allah. Tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk menyimpulkan Allah itu jahat atau tidaknya. Yang kedua, kalau kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada, karena adanya penderitaan, maka logika terbaliknya begini, emangnya kalau kita menyimpulkan Tuhan itu tidak ada, lalu penderitaan menjadi tidak ada? Tidak, bukan? Kan itu aneh. Kalau kita menyimpulkan karena adanya penderitaan, maka Tuhan itu tidak ada. Emangnya kalau kita menyangkal keberadaan Tuhan, lalu penderitaan menjadi tidak ada? Tidak, bukan? Sehingga menjadi konyol rasanya bagi orang-orang ateis yang menganggap Tuhan itu tidak ada, kalau penderitaan itu ada. Ya. Kalau saya begini, brother. Untuk ini kan kita lagi bahas tadi masih di dalam ranah Kristen dulu ya. Nanti kita bahas yang di luar Kristennya. Tapi buat saya begini, saya kasih begini. Buat orang yang tidak mengenal kebenaran atau yang memang tidak percaya kepada Kristus, apakah dia non-Kristen atau ateis, yang namanya penderitaan itu buat mereka tanda tanya besar. Tanda tanya besar, mereka akan mengatakan Tuhan jahat, di mana Tuhan pada saat kejahatan, kenapa dia mengizinkan ini terjadi. Buat mereka itu tanda tanya besar. Kalaupun malam ini kita berhasil menjawab mereka, tetap akan jadi tanda tanya yang besar. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas itu, brother. Kita akan bahas ranahnya orang non-Kristen atau ateis dalam menanggapi kejahatan ini. Kita masuk dulu ke sini, brother. Ke kasus di mana di dalam kekristenan sendiri kan masih bertanya-tanya. Katanya Allah baik, tidak ada sesuatu yang jahat dalam dirinya atau dari dirinya.
Tapi di dalam beberapa kisah di dalam Alkitab, terkesan Allah itu jahat. Ya, Ya. terkesan Allah itu jahat. Salah satu peristiwa yang saya singgung tadi, di mana Allah memerintahkan untuk membantai, ya, itu orang-orang Kanaan. Nah, ini kira-kira bisa berada bagikan dari peristiwa ini apa nih? Oke. Apakah benar Allah ini Oke. jahat? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan ini salah satu pertanyaan yang sering dipersoalkan, sering diperdebatkan atau diangkat oleh orang-orang yang tidak percaya Allah itu ada. Dan mereka menganggap, kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan yang ada itu adalah Tuhan itu yang jahat. Kalau kita melihat Alkitab, bagaimana mungkin kita dapat melihat bagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membantai orang-orang Kanaan, genosida, genocide, pembantaian satu suku bangsa. Bagaimana mungkin Allah yang kita anggap Maha Kasih itu memerintahkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang kita anggap tidak mungkin seharusnya untuk diperintahkan. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi faktanya demikian. Nah, begini. Kita harus tahu alasan apa. Ini yang kita harus persoalkan terlebih dahulu. Alasan apa dibalik dari perintah yang diberikan oleh Allah itu. Mengapa Tuhan memberikan perintah itu kepada bangsa Israel? Mengapa Tuhan meminta bangsa Israel untuk membantai semua orang-orang Kanaan dan kita tidak boleh menyimpulkan Tuhan itu jahat? Mengapa kita tidak boleh menyimpulkan Tuhan itu jahat hanya karena kita percaya Allah? Bukan. Ada alasannya. Dan alasan ini sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan secara teologis, Alkitabiah, karena Alkitab menjelaskannya. Kita harus tahu bangsa Kanaan ini adalah bangsa yang kejam. Bangsa yang jahat. Bangsa yang mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa-dewa. Bayangkan, itu saja sudah merupakan kekejian di mata Allah yang begitu luar biasa. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin orang tua bisa mempersembahkan anaknya, mengorbankan anaknya untuk dewa-dewanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan mereka itu begitu rupa. Nah, Israel harus menanti selama 430 tahun dan melewati masa perbudakan di Mesir hingga kantong dosa bangsa Amori terisi penuh dan terjadi ledakan. Kejadian 15:16. Bayangkan, cukup lama waktu yang ada sebelum pada akhirnya Tuhan mengeksekusi bangsa Israel. Bangsa Kanaan. Jadi, begitu luar biasa kejahatan atau kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan, sehingga inilah yang menjadi alasan untuk Allah memerintahkan bangsa Israel membantai semua orang-orang Kanaan. Dengan demikian, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Allah itu jahat, karena ternyata ada alasan Allah untuk melakukan hal itu, dan ini harus diingat dengan baik, bahwa tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa alasan. Tidak mungkin. Ya, kurang lebih begitu, Bang. Ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum yang ada pada waktu itu? Atau sudah ada hukum belum, brother, pada waktu itu? Jangan membunuh, gitu. Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum yang seperti itu? Sorry, agak kurang jelas, Bang, suara Abang. Kan bangsa Israel punya hukum jangan membunuh, brother. Ya. Ya, apakah ini tidak bertentangan dengan hukum itu? Ya, sebenarnya kita bisa mengetahui atau melihat bagaimana Allah memberikan hukum kepada Musa. Hukum kepada Musa, dan seperti yang kita ketahui, ada kurang lebih 613 hukum Taurat dengan kategorinya masing-masing. Dan seperti yang kita ketahui, ada hukum dekalog atau hukum moral, 10 hukum moral. Dan salah satu hukum yang terkandung dalam hukum dekalog itu adalah jangan membunuh. Allah memerintahkan untuk manusia jangan membunuh. Jangan membunuh sesamanya. Tetapi kita harus memahami konteksnya dengan baik dan benar. Jangan membunuh itu dalam pengertian apa? Jangan membunuh itu dalam pengertian kita tidak boleh melakukan
tindakan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Dan kita tidak boleh memakai alasan ini untuk mempersalahkan Allah. Karena apa? Karena Allah punya alasan yang jelas untuk memerintahkan pembantaian atau pembunuhan terhadap bangsa Kanaan. Sehingga ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah pertentangan. Dan Allah sendiri memang berhak untuk mengadakan atau melakukan penghukuman karena dia Allah. Dialah yang menciptakan manusia. Tetapi sekalipun demikian, dia tidak sewenang-wenang bertindak. Sekalipun dia Allah yang Maha Kuasa, dia tidak bertindak sewenang-wenang. Seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan saya sudah menjelaskan alasan mengapa Tuhan memerintahkan pembunuhan terhadap bangsa Kanaan. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit bahwa memang peristiwa pembantaian orang Kanaan ini untuk konteks pada waktu itu peristiwa yang wajar ya. Artinya wajar dalam pengertian, kalau sekarang kan sudah ada HAM, sudah ada hak asasi manusia, sehingga memandang peristiwa ini peristiwa yang mengerikan begitu kalau konteks sekarang ya. Kalau konteks waktu itu sangat wajar sampai Allah sendiri yang turun tangan atau memerintahkan bangsa Israel. Dan ini semua ada dalam tatanannya Allah, tidak keluar dari tatanannya Allah. Nah, kalaupun ada hukum jangan membunuh, sekali lagi ya seperti tadi brother jelaskan bahwa jangan membunuh di sini harus punya alasan yang jelas kenapa tidak membunuh ya. Nah, saya ingin singgung dikit, ini ada satu pertanyaan. Apakah Allah diam ya saat terjadi kejahatan, saat penderitaan terjadi? Kalau saya mau singgung begini, sebenarnya dari dulu juga Allah tidak pernah berdiam. Dari awal mula manusia jatuh dalam dosa. Kalau Allah berdiam, artinya tidak ada gambaran bagaimana keturunan Hawa menginjak kepala ular, lalu gambaran mengenai manusia diganti pakaiannya, lalu ada peristiwa-peristiwa tertentu, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus. Jadi saya yakin sejak dulu Allah itu tidak pernah berdiam setiap kali melihat penderitaan, setiap kali melihat kejahatan. Termasuk yang sebenarnya barusan disinggung, kenapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh orang Kanaan. Allah juga tidak tahan melihat bangsa Israel menderita disebabkan oleh orang Kanaan ini. Ya pastinya kalau orang Kanaan dibiarkan akan terjadi kejahatan yang lebih besar, penderitaan yang lebih besar. Nah, dari dulu juga Allah sebenarnya untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan saudara kita di sini, Bang Erwin, ya. BG ini apa nih? BG platnya Palembang atau Bang ini ya kan? Bang Erwin. Dari dulu Allah tidak pernah berdiam, Bang Erwin. Sejak dari awal mula kejatuhan manusia, sampai tadi peristiwa yang disinggung oleh Brother Robson, sampai hari ini pun, di mana Allah yang seolah-olah diam, sepertinya diam, sebenarnya Allah tidak pernah berdiam. Ya, saya yakin. Ya. Oke. Satu peristiwa sudah clear ya, brother ya. Mungkin saya tambah gini. Mungkin saya tambah. Allah dalam PL dan Allah dalam PB itu Allah yang sama. Meskipun dalam sejarah ada teolog atau tokoh yang memandang atau membedakan Allah PL dan Allah PB. Salah satunya, salah satu pernyataannya demikian, bahwa dia mengatakan bahwa Allah dalam PL itu adalah Allah yang suka menghukum. Dan Allah dalam PB itu Allah yang tidak suka menghukum. Dan justru Allah yang mengasihi, Allah yang mudah memberikan pengampunan. Kalau kita salah, kita nggak dihukum. Sebenarnya ini sebuah pemikiran yang jelas-jelas salah. Allah dalam PL dan PB itu Allah yang sama dengan segala keberadaan atau atribut-atributnya atau karakteristiknya. Allah dalam PL adalah Allah yang menghukum karena dia berhak untuk menghukum. Allah dalam PB juga Allah yang juga menghukum karena itu adalah salah satu atributnya dan tidak menjadi hilang. Tetapi cara Allah menghukum manusia itu berbeda. Atau tindakan. Kalau dalam PL kan ketika ada kesalahan langsung Allah bertindak untuk menghukum orang yang bersalah.
atau mengadakan satu bencana sehingga orang yang bersalah itu terhukum. Tapi kalau dalam PP, kenapa nggak langsung Allah bertindak seperti itu? Langsung aja dihukum orang-orang yang bertindak salah, berlaku salah. Sehingga nggak terkesan ada pembiaran dari Allah. Ini terkesan ada pembiaran. Dan terkesan Allah itu nggak berdaya untuk menghindarkan kita atau mencegah kita dari adanya kejahatan. Kan kita nggak mungkin mengalami sesuatu yang buruk pada akhirnya. Kalau Tuhan mencegah orang-orang jahat bertindak jahat terhadap kita, itu kan pikiran yang bagus. Dan kita tahu bahwa banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa kita angkat untuk menunjukkan betapa banyak sekali tindakan kejahatan yang terjadi dan terkesan ada pembiaran dari Allah terhadap mereka, ya kan? Ada penjambretan, ada pencurian, ada tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya macamnya. Yang mana sekali lagi ya orang ateis langsung berkata, di mana Allah? Di mana Allah? Apakah Allah tidak melihat semua tindakan kejahatan ini? Nah, saya jawab begini. Seperti yang saya bilang tadi, tindakannya berbeda. Kalau dalam perjanjian lama, Allah itu begitu reaktif. Tapi dalam perjanjian baru tidak. Karena begini, kita harus melihat bahwa Yesus itu sudah mati bagi kita. Dan amarah Allah teredam lewat kematian Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui, kematian Yesus adalah jalan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi bukan jalan untuk menghilangkan penghukuman. Adanya neraka sebagai bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa Allah tidak menghilangkan penghukuman. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita tahu pasti ada masa di mana Allah akan menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kesalahan, atau orang-orang yang kejam, bertindak kejam terhadap sesamanya. Nanti dihukum oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu merupakan bukti bahwa Allah tidak menghilangkan penghukuman. Jadi adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan terkesan adanya pembiaran bukan alasan untuk kita mengatakan bahwa Allah itu membiarkan kesalahan. Tetapi Allah memperhitungkan kesalahan orang itu dan Allah tidak mungkin tidak menghakimi atau tidak menghukum orang itu. Pasti akan dihakimi atau dihukum. Kita bisa melihat segudang ayat di perjanjian baru mengenai amarah Allah atau murka Allah yang akan dinyatakan di hari penghakiman nanti. Ya. Jadi kembali ke topik tadi bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Kalaupun dia berdiam diri seperti tadi Brother Robson bilang membiarkan, tetap semua ada dalam waktunya Tuhan gitu ya. Jadi kalau dikatakan Allah benar-benar berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, ya nggak juga begitu ya. Masa Allah cuman melihat kejahatan, diem, enggak lah. Saya pikir semua ada dalam waktunya Tuhan, begitu ya, brother ya. Akan ada waktu di mana Allah menyatakan sesuatu begitu untuk menanggapi atau melihat peristiwa yang buruk ini, ya. Ya bagi kita juga mungkin atau bagi banyak orang yang sedang mengalami penderitaan atau yang pernah mengalami tindak kejahatan, mungkin pada saat mengalami tidak mengerti apa-apa, bahkan sempat bertanya juga mana Allah, kok Allah berdiam diri. Ya saya pikir kalau untuk di luar Kristen pasti tanda tanya besar lah. Tapi bagi kita orang Kristen kita akan digiring ya, diarahkan juga oleh Roh Kudus untuk mengerti kenapa kita juga sempat ngalamin peristiwa buruk atau tindakan kejahatan gitu. Itu saya yakin untuk kita orang percaya akan diarahkan lah untuk mengerti hal itu. Mungkin belum sekarang. Ini sepertinya Bang Erwin ini konteks Allah berdiam diri bukan kejahatan ini, atau terlalu lama menjomblo atau gimana ini kayaknya. Jahat kok kalau terlalu lama menjomblo itu. Allah. Intermezzo ya. Di Bandung juga tenang lah ya kan, kalau ke Bandung aman lah. Iya. Pertanyaan nih brother, ya tadi satu case ya sudah terjawab mengenai pembantaian di Kanaan,
Tapi kan masih banyak juga nih peristiwa-peristiwa di mana Allah itu, tadi sekali lagi, seolah-olah jahat. Atau seolah-olah membiarkan peristiwa jahat terjadi. Atau seolah-olah juga merancangkan yang jahat. Contohnya lagi, peristiwa Abraham. Kok Allah menyuruh dia mempersembahkan anaknya. Ini kan terkesan jahat. Lalu Ayub yang diizinkan mengalami pencobaan yang begitu berat. Ini juga kan terkesan jahat. Ya. Lalu ada satu peristiwa lagi nih, di mana Rahab itu kan sebenarnya berbohong, melakukan yang jahat. Tapi kok justru Allah memuji dia sebagai orang beriman ya dalam perjanjian baru. Dia dimasukkan kategori tokoh iman. Nah, dari 3 peristiwa ini bisa dirangkum jadi satu nggak, brother? Iya kan? Banyak juga pertanyaannya ya. Sementara waktu kita tinggal menipis ini. Kalau Ayub sama Abraham kurang lebih sama lah kan. Kok Allah itu ke Abraham kan menyuruh mempersembahkan anaknya. Ini kan terkesan Allah jahat. Lalu mengizinkan Ayub dicobai begitu rupa. Ini kan terkesan jahat. Nah kalau Rahab mungkin nanti terpisah boleh. Oke. Begini. Ini jawabannya kompleks ya. Mungkin saya tidak bisa dalam waktu singkat ini, karena waktunya sudah singkat ya, menjawab semua pertanyaan itu dengan tuntas. Tetapi saya jawab dulu sejauh saya masih punya waktu. Pertama, Abraham. Nah, apakah bisa dikategorikan, disimpulkan bahwa Allah itu jahat dengan dia memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada implikasi teologis di balik peristiwa pengorbanan Ishak. Seperti yang kita ketahui bahwa ada makna teologis di balik dari pengorbanan Ishak, di mana nanti Allah akan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Jadi peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya merupakan peristiwa tipologi yang merujuk kepada Yesus yang akan dikorbankan oleh Bapa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi ini salah satu implikasi teologis yang dapat kita simpulkan dari peristiwa mengenai Abraham yang mempersembahkan anaknya yang tunggal. Seperti yang kita ketahui, tidak jadi pada akhirnya Abraham mempersembahkan anaknya, dan akhirnya yang dipersembahkan itu adalah binatang. Di mana Allah berjanji. Dari peristiwa itu kita dapat menyimpulkan bahwa memang Allah sendiri yang akan menyediakan korban untuk dikorbankan, ya kan, binatang yang akan dikorbankan. Ya, kita tahu bahwa peristiwa ini sekali lagi merujuk kepada Yesus yang dikorbankan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, yang kedua, tindakan Abraham ini menguatkan kita bahwa memang terbukti benar mengapa Allah menyebut Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Nah, ini bagus sekali, Bang. Poin ini bagus sekali. Kita dapat melihat lewat peristiwa Abraham mau mempersembahkan atau rela mengorbankan anaknya, kita dapat melihat bahwa tindakan ini sebagai tindakan yang luar biasa. Tindakan mengorbankan apapun bagi kemuliaan Allah merupakan tindakan yang absolut, tindakan yang mutlak yang harus kita lakukan. Kita tentu setuju bahwa kita harus rela melakukan apapun yang Allah perintahkan. Dan itulah yang dibuktikan oleh Abraham. Dia membuktikan iman percaya kepada Allah dengan dia rela melakukan apapun, termasuk mengorbankan anaknya. Sekalipun kalau menurut
yang saya pahami, tidak mudah bagi Abraham untuk mempersembahkan anaknya karena dia memperoleh anaknya itu cukup lama dengan waktu yang panjang. Seperti yang kita ketahui di umur 100 tahun dia baru punya anak. Jadi lama sekali penantiannya. Dan justru di usia tua, lagi unyu-unyunya anaknya, lagi imut-imutnya anaknya, lalu tiba-tiba Tuhan minta anaknya. Pasti itu tidak mudah. Anak satu-satunya. Ya kan? Lalu tiba-tiba Tuhan minta, tidak mudah. Tetapi sekali lagi, dengan Abraham mau mempersembahkan anaknya, itu menunjukkan wajarlah. Wajarlah mengapa sampai Allah menganggap atau menyebut Abraham sebagai bapak orang beriman. Sekali lagi ya, saya kaitkan lagi dengan mengapa Allah menyebut Abraham sebagai bapak orang beriman. Lewat peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa terbukti benar bahwa Abraham ini adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa. Dan terbukti layak kita jadikan sebagai teladan kita. Layak untuk kita menjadikan Abraham sebagai contoh kita. Seperti yang kita ketahui, tidak ada jaminan apa-apa yang Tuhan berikan di awal-awal secara mutlak untuk Abraham itu bisa yakin bahwa Allah ini bisa dipegang kata-katanya. Tidak ada dasarnya. Karena dia nggak kenal Allah ini. Ya kan? Jadi luar biasa kalau ada orang yang mau menuruti perintah seseorang yang dia belum terlalu kenal. Dan itulah Abraham. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa wajar kalau sampai Allah menyebut Abraham sebagai bapa dari orang beriman. Puncaknya adalah pada waktu Abraham punya anak itu dengan mustahil. Lalu Allah anugerahkan. Dan setelah Allah anugerahkan, Allah meminta anaknya untuk dipersembahkan. Sekali lagi ya, saya harus jelaskan juga ini. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Ini intinya. Ini intinya dari peristiwa Allah memerintah Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Di mana nantinya ini cara yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Di mana Allah akan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu kejam sekali mau mengorbankan anaknya, justru sebaliknya. Allah itu sempurna kebaikannya, sempurna kasihnya. Sampai dia harus menyelamatkan kita dengan jalan dia menderita. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan kita dengan jalan dia sendiri yang menderita, dimulai dari dia berinkarnasi, menanggalkan seluruh atribut-atributnya, menanggalkan seluruh kemuliaannya, dan berdiam dalam kandungan seorang wanita selama 9 bulan. Dan ini merupakan perjuangan yang luar biasa dari Allah anak untuk menyelamatkan kita. Bayangkan. Jadi penderitaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada. Justru penderitaan Tuhan pakai sebagai alasan untuk membuktikan betapa hebatnya Tuhan, betapa hebatnya kasih Tuhan, betapa dia peduli terhadap penderitaan kita, dan betapa dia tidak menghendaki kita menderita dengan jalan dia mau menderita menggantikan kita. Begitu Bang. Ya, jadi Allah di dalam perjanjian lama itu unik dan luar biasa ya. Terkadang ini mungkin kita pertimbangkannya. Ini waktunya diminta ditambah. Atau nyambung ini? Atau mungkin kita lakukan di minggu depan. Bagaimana Bang? Ini ada yang request, ada yang minta waktunya ditambah. Di minggu depan kita akan tambah, tapi untuk minggu ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Okay. Ya. Oke. Jadi Daniel, ini adik saya nih. Mengenai Abraham ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Allah di perjanjian lama unik dan luar biasa sekali. Terkadang memakai peristiwa-peristiwa yang terkesan buruk ya, yang terkesan jahat untuk menggambarkan kedatangan Mesias itu, kedatangan anak Allah itu ya. Itu luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang luar biasa juga nih. Bang Robson nggak PSBB?
Ya. Itu pertanyaan terberat yang saya hadapi, yang saya miliki untuk saya menjawabnya. Pertanyaan yang bisa bikin penderitaan ini. Iya. Justru, sorry Bang, saya tambahkan Bang ya. Saya Silakan. tambahkan. Halo Bang? Ya, silakan. Ya. Justru terbukti benar bahwa Allah itu mengasihi kita dengan sempurna lewat adanya penderitaan. Dengan dia menggantikan posisi kita. Seharusnya kita yang menderita, tetapi dia menggantikan diri kita dengan dia menanggung penderitaan kita. Nah, kalau mau dipertanyakan, dipersoalkan, mengapa Allah harus menyelamatkan kita dengan jalan dia mengalami penderitaan? Karena konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah penderitaan. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Karena konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah penderitaan. Jadi, itulah alasan mengapa Allah harus menyelamatkan manusia dengan jalan menderita. Karena konsekuensi kejatuhan itu adalah penderitaan. Maka tidak heran kalau sampai Tuhan Yesus memilih untuk menjadi manusia. Karena tidak mungkin dia bisa menderita kalau dia tidak menjelma menjadi manusia. Allah tidak bisa mati. Seperti yang kita ketahui. Pada waktu kamu makannya, kamu mati, kata Alkitab, kata Allah. Sehingga itulah alasan mengapa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan jalan dia mati. Kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, Allah tidak mungkin mati. Mungkin teman-teman yang join pernah bertanya ya. Teman-teman yang join pernah bertanya, kenapa ya harus Yesus mengalami kematian untuk menyelamatkan kita? Nah, inilah jawabannya. Karena upah dosa ialah maut. Makanya Allah menyelamatkan kita dengan mengalami kematian. Bang, cepat sekali Abang. Penuh sukacita sepertinya. Ini Pak Budi ya, thank you. Nah, saya tambahkan lagi. Dan ada yang bertanya, kan Allah kan nggak bisa mati. Ada yang bertanya begini, Bang, Allah kan nggak bisa mati. Nah, kalau kita mengatakan Yesus itu Allah, berarti Allah nggak bisa mati. Dengan demikian, Yesus bukan Allah, karena Yesus mati. Kalau memang Allah nggak bisa mati, kenapa kita meyakini Yesus itu Allah? Karena dia mati. Nah, ini logika yang salah, logika berpikir yang salah. Allah memang tidak bisa mati. Supaya dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia yang mengosongkan diri. Kita berkata dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Mengapa dengan segala hal dia disamakan dengan manusia? Pertama, supaya dia benar-benar bisa mengalami kematian. Yang kedua, murni bahwa Allah itu benar-benar mengalami penderitaan dan dia berjuang habis-habisan supaya dia bisa menyelamatkan kita, supaya dia bisa menebus kita. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu. Itu menunjukkan perjuangan Tuhan Yesus yang begitu hebat untuk menyelamatkan kita. Lalu, tadi saya agak lupa ini. Sebentar. Mungkin topik kematian kita, Allah yang mati, next time kita bahas, brother. Boleh Bang. Terus kita bahas topik mengenai Allah yang mati, tanda tanya gitu ya. Boleh. Jadi kita bisa bahas clear mengenai hal itu. Tapi kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa Allah, malam ini kita sudah membuktikan bahwa Allah bukanlah Allah yang jahat, di dalam dirinya tidak ada yang jahat, tidak ada rancangan jahat. Kalaupun Allah terkesan jahat dari beberapa peristiwa tadi, kita sudah tanggapi juga begitu, brother ya. Ya. Ini sebenarnya supaya kita tidak mati mendadak. Terputus. Closing statement saja, brother. Ya. Kita akan lanjut. Ini menjawab pertanyaan sedikit dulu, Pak Budi. Robson ada di Jakarta, Pak. Siapa lagi nih yang lain? Yang lain-lain. Wah, ya nanti yang untuk tadi minta waktunya ditambah mungkin Sabtu depan, brother. Kita langsung tambah saja waktunya. Ya memang tidak puas kita karena waktunya singkat, sementara banyak sekali ya pertanyaan yang dilontarkan sama kita. Luar biasa animo dari teman-teman yang join. Nah, closing statement saya begini, Bang. Ya, silakan. Jadi dari apa yang kita sudah diskusikan, apa yang kita sudah bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa memang
Allah tidak bisa dianggap sebagai penyebab dari kejahatan atau penderitaan. Atau sebaliknya juga, Allah tidak bisa disimpulkan tidak ada hanya karena adanya penderitaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, justru Allah terbukti ada, terbukti benar dengan adanya penderitaan. Meskipun, jangan disalahpahami kalimat saya, meskipun penderitaan itu bukan keinginan Allah, bukan kehendak Allah, tetapi penderitaan yang terjadi itu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menyatakan keberadaannya, untuk menyatakan kasihnya yang sempurna. Begitu Bang, kurang lebih. Ya, dari saya pribadi, Allah yang Maha Kasih itu punya hukum. Nah, hukumnya inilah di dalam hukumnya inilah manusia itu bisa menderita, bisa mengalami yang buruk gitu ya. Tapi sekali lagi itu bagian dalam diri Allah yang sebenarnya bukan jahat, tapi itu sesuai dengan pribadinya Allah. Dia konsisten ya dengan pribadinya, bahwa dia Maha Kasih, dia juga punya hukum. Dan hukumnya ini sebenarnya juga isinya tidak semuanya jahat, semuanya ada kebaikan sebenarnya. Yang mungkin hari ini kita belum bahas banyak, minggu depan kita akan bahas banyak hal ini ya. Mungkin ini saja untuk minggu ini, brother. Tinggal 1 menit lagi. Ya, untuk semua teman-teman, ibu saudara yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Yang pasti Sabtu depan lebih seru ya, brother ya. Pasti. Pertanyaan yang harus dijawab nih. Banyak sekali. Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti Bang Erwin tadi. Masih banyak sekali, Bang. Ya kan? Kita minta maaf dulu ya sebelumnya sama teman-teman yang bertanya, tapi kita belum bisa menjawab semuanya karena waktu yang terbatas. Live Instagram hanya 1 jam. Jadi kita pasti akan buat sesi ini lagi di pertemuan selanjutnya, sehingga semua teman-teman, kita pasti jawabnya, semua teman-teman yang bertanya hari ini akan kita jawab pertanyaannya di minggu depan. 28 detik tersisa, Bang. Sedikit lagi kalimat sayangnya, ini kalimat power statement-nya nih. Dengan menderitanya Tuhan Yesus terbukti benar bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Terbukti benar bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, yang mana penderitaan itu disebabkan oleh kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Dan Allah yang mengasihi manusia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan